Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bi-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala rahimallahu Utsman tastahihi al-malaikah wa jahhaza jayshal usra wa zada fi masjidina hatta wasi'ana. Selanjutnya di pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Abu Bakar, doa rahmat untuk Sayyidina Abu Bakar. Lalu doa rahmat untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, saya masih ingat lah ngaran Sayyidina Abu Bakar siapa? Ngaran Sayyidina Abu Bakar. Pak Harin masih ingat lah ngaran Sayyidina Abu Bakar. Ridwan ingat lah ya? Abdullah. Ngaran Sayyidina Abu Bakar itu Abdullah. Ngaran Sidin Abdullah, kunyah Sidin Abu Bakar, gelar Sidin nama nopal? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Umar itu ngaran Sidin. Sayyidina Umar ngaran Sidin, gelarnya lakopnya apa? Apa Raden? Lakop gelar Sayyidina Abu Bakar itu As-Siddiq. Sayyidina Umar apa? Hitungan nabah. Azhar apa Azhar? Ya, Al-Faruq. Sayyidina Umar Al-Faruq. Nah, kunyah Sidin Abu Hafs. Abu Hafsin Umar Al-Faruq, itu Sayyidina Umar. Lalu selanjutnya Nabi mendoakan rahmat rahimallahu Utsman. Nabi mendoakan Sayyidina Utsman. Ada yang tahu siapa gelar Sayyidina Utsman? Gelar Sayyidina Utsman adalah Dzun Nurain. Dzun Nurain artinya Dzu itu pemilik, An-Nurain dua cahaya. Nur artinya cahaya. Nur itu cahaya. Nur hidayah, cahaya hidayah. Nur qamar, cahaya bulan. Nah, nur itu cahaya. Sayyidina Utsman itu dapat gelar Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa jadi Sayyidina Utsman dapat gelar Dzun Nurain? Karena dua anak Nabi jadi istri Sayyidina Utsman. Siapa ngaran anak Nabi? Ruqayyah lawan Ummu Kalsum. Ruqayyah lawan Ummu Kalsum. Nah, sob, Sayyidina Utsman tadi gelar Sidin apa? Ingat. Apa no bintang? Kan ingat dia. Abang apa bang? Anak aja apa? Apa? Ya, Dzun Nurain. Jadi nur itu satu cahaya, dua cahaya tuh nurani. Tapi bilanya ada dulu sebelumnya, jadi Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Rahimallahu Utsman. Mudah-mudahan Allah merahmati Sayyidina Utsman. Kenapa Sidin? Maaf Sidin? Tastahihi al-malaikah. Ay tastahi minhu wa kana ahya hadhil ummah. Malaikat itu malu dengan Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman ini sangat pemalu.
Lalu apalagi wajah haza jaisyal usrah. Sayyidina Utsman ini berjasa jahaza jaisyal usrah, mempersiapkan pasukan yang sedang kesulitan. Kenapa gerang? Nah, min khalisi malihi bima minhu alfu ba'irin bi aqtabiha. Irwan tahu unta? Kira-kira unta lawan kambing ganal mana? Ganal unta. Kira-kira unta lawan sapi ganal mana? Irwan, unta lawan sapi ganal mana? Unta lawan sapi ganal mana? Sapi yang benar. Ada ukuran standar. Sapi lawan unta ganal mana? Ganal unta. Ganal unta. Nah, waktu perang Tabuk, Ghazwat Tabuk, ini ada salah satu pertempuran diikuti Nabi. Nah, jadi ada yang ngarannya ghazwah, ada yang ngarannya sariyah. Ada ngarannya ghazwah dan ngarannya sariyah. Apa gerang tuh? Ghazwah itu adalah pertempuran, peperangan yang Nabi umpat. Sedangkan sariyah, Nabi mengirim utusan, mengirim pasukan, tapi Nabi gak ada umpat. Ada ngarannya Ghazwatu Badar, ada ngarannya Ghazwatu Uhud, ada ngarannya Ghazwatul Khandaq. Nah, ada ngarannya Ghazwatu Tabuk. Ini Nabi umpat. Amun nang ada umpat, Nabi ngarannya sariyah. Nabi mengutus pasukan ikam ulak. Nah, itu sariyah ngarannya. Kalau diikut Nabi tadi apa? Ghazwatu Badar, Ghazwatu Uhud. Waktu Ghazwatu Tabuk, Sayyidina Utsman ini menyumbang banyak. Waktu perang Tabuk itu kaum muslimin sedang lagi kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan duit, lagi pindah karing. Jadi yang hendak tulak jihad itu memang harus ada duitnya, ada bekal. Nah, waktu itu kaum muslimin banyak yang lagi sakit. Kayak apa? Sekalinya Sayyidina Utsman menyumbang, jadi donatur. Fahrin hendaklah jadi donatur. Wah, hendak. Misalnya Fahrin sudah ganal, sudah jadi bos sawit di Barak Batanjung. Nah, Ustadz Yusuf mulai pesantren di Jelapat lawan Ustadz Irwan. Fahrin apalah jadi donaturnya. Nah, Sayyidina Utsman ini jadi donatur. Donatur siapa? Kaum muslimin waktu Ghazwat Tabuk. Berapa ikong? Berapa ikong? Atau berapa? Sayyidin menyumbang 1000 ikong unta. Tadi pernah ngeliat ayam lah. Pernah ngeliat ayam. Kira-kira nah, amun ayam 100 ikong dalam sini banyakkah sedikit? Banyak. Amun 1000 ikong? Kira-kira 1000 ikong muat lah di sini. Muat dikajal lah. Muat dikajal. Ya, ditumpuk-tumpuk. Tapi dibak banyak. Nah, itu ayam. Unta bang 1000 ikong banyak benar. Nah, Sayyidina Utsman itu menyumbang unta untuk persiapan perang. Untanya aja kah? Kada. Unta lawan isi-isinya perbekalannya tuh banyak benar. Nah, makanya apa? Dapat doa dari Rasulullah rahimallahu Utsman. Ridwan akon lah ditulakakan ke Hadramaut. Hakon lah sekolah di Hadramaut di ongkos. Sayyidina Utsman itu mengongkosi waktu berangkat jihad fisabilillah di mana? Ghazwat Tabuk. Apalagi wazada fi masjidina hatta wasi'ana. Dan Sayyidina Utsman ini juga maluasi mengganali Masjid Nabawi. Waktu apa?
lamma kasural muslimun dhaqa alaihim fa sarafa alaihi Utsman hatta wasi'ahu. Masjid itu belawas-belawas, sasak. Kenapa sasak? Karena umat muslim banyak, lalu masjid diluasi. Perlu biaya lah, perlu biaya. Kayak kita juga asrama bina besasak, di sini bina besasak orang yang banyak. Berarti apa caranya? Manokari pulang rumah yang di muka atau manokari tanah di belakang. Nah, supaya apa? Supaya ada sasak lagi. Masjid Nabi waktu itu sasak karena orangnya banyak. Sayyidina Utsman jadi donatur, menyumbang, meluasi masjid. Rahimallahu Utsman tastahihi al malaikah, malaikat malu dengan Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman itu jahaza jaisyal usrah, memberi bantuan untuk pasukan. Lalu yang ketiga meluasi masjid. Nah, syarif gelar Sayyidina Utsman tadi siapa? Gelar Sayyidina Utsman. Siapa Rengki? Nah, iya Zunnurain. Zunnurain. Nah, mana Irwan Lutfi tadi? Ustaz Lutfi tadi kemana? Lalu rahimallahu Aliyan, Allah merahmati Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini Sayyidina Ali bin sama apa siapa saya? Sayyidina Ali bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu siapa Ridwan? Siapanya Nabi? Paman. Ya, paman Nabi. Paman Nabi. Karena Abu Thalib ini bading sana kelawan abah Nabi. Ngaran abah Nabi Abdullah. Rahimallahu Aliyan, Allahumma adiril haqqa ma'ahu haitsu dar. Ya Allah, adiril haqqa, adir itu putarkan, al-haq kebenaran, haitsu dar. Jadi maksudnya ini, mudah-mudahan kebenaran selalu bersama Sayyidina Ali. Nah, baik. Lalu yang selanjutnya rahimallah, Nabi doakan pulang, rahimallahu ibna Rawahah kana ainama adrakathu sholatu anakh. Rahimallah, mudah-mudahan Allah merahmati Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah ini ngarannya Abdullah, jadi Abdullah bin Rawahah. Sidin ini siapa gerang? Sidin ini adalah salah satu pasukan yang umpat di perang Badar, orang Khazraj. Nah, dan Sidin ini umpat dalam perjanjian Aqabah. Masih ingatlah semalam lah, Azhar masih ingatlah, di Madinah itu ada dua suku besar. Madinah ada dua suku besar. Nah, apa ngarannya Azhar? Quraisy itu Mekah. Ada yang ingat? Apa? Apa Yusuf? Apa? Apa tadi? Khazraj ya. Al-Ansor itu gasan keberdataan, lain ngaran suku. Muhajirin orang-orang Mekah. Ayah. Khazraj satu, yang sebutingnya Aus, suku Aus lawan suku Khazraj. Suku Aus lawan suku Khazraj. Ini orang Arab yang berdiam di Madinah. Siapa tadi Azhar? Suku apa tadi? Suku Aus lawan Khazraj ya. Nah, Abdullah bin Rawahah ini adalah orang Khazraj. Orang Khazraj. Nah, Sidin ini apa gerang? Wa huwa awwalu kharijin ilal ghazwi istashhada fi ghazwati Mu'tah. Nah, Abdullah bin Rawahah ini mati syahid waktu perang Mu'tah. Perang Mu'tah.
Perang Mu'tah ini apa gerang? Perang Mu'tah ini adalah perang melawan Romawi yang bukan salah. Nah, ini Abdullah bin Rawahah meninggal, lalu komandannya diganti Ja'far bin Abi Thalib, meninggal juga. Kemudian terbalik, lalu diganti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini yang pertama kali Sidin jadi komandan waktu itu. Kayak apa caranya? Maka pasukannya sedikit melawani musuh. Kayak apa supaya kawah bertahan? Maka orangnya sedikit. Caranya adalah yang begana di sebelah kanan, berhuruf di sebelah kiri. Yang di muka berhuruf lawan yang di belakang pasukannya nih. Kan kayak di sini saf pertama, ini saf pertama, saf kedua. Ini kan sebelah kanan, ini sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kiri. Dihurufakan. Abang lawan Yusuf berhuruf lawan Raditon Azhar. Azhar berhuruf lawan Yusuf. Radit berhuruf lawan Abang. Abang berhuruf lawan Azhar. Radit berhuruf lawan Yusuf. Ridwan berhuruf lawan Irwan. Nah, berhuruf. Jadi waktu musuh melihat orangnya belain, dikira ada pasukan tambahan, padahal kadeda. Nah, yang asalnya para kalah, kada jadi kalah. Ya serilah ya. Ada yang mengadakan menang, pokoknya kada kalah. Nah, itu waktu Mu'tah. Karena bergerak Abdullah bin Rawah ini rahimahullahu ibna Rawahah kana aina ma adrakathu as-salah anafa. Kana aina ma adrakathu as-salah wa huwa sayrun ala ba'irihi. Jadi orang bahari itu berkendaraan naik binatang. Kira-kira apa arek binatangnya yang ditunggang? Unta, apalagi bang? Hah? Domba. Sapi. Kuda. Apa? Ya kuda dan sapi lah ya. Berarti sapi kan awalnya ditunggangi lah. Sapi kau jadi ditunggangi. Gajah kau juga ditunggangi. Ayam yang ada kau ditunggangi. Komodo Arab. Jadi bahari yang ditunggangi itu lah unta, kuda, keledai. Nah, itu ditunggangi. Atau binatang persilangan antara kuda lawan keledai. Ridwan tahulah keledai? Tahu bentuknya kayak apa? Ya 11-12 orang kuda serupa tapi tak sama. Kayak saya lawan Opal serupa tapi tak sama. Kayak Fahri lawan Azhar tidak serupa dan tidak sama. Nah, jadi kuda lawan keledai itu dikawinakan. Nah, lahir binatang itu ngarannya bighal. Itu hanya hewan hybrid, hewan persilangan. Kuda dikawinakan lawan keledai itu ngarannya bighal. Nah, itu bisa lah itu. Ada beberapa yang kayak itu persilangan ngarannya. Abdullah bin Rawahah ini bila nyamanaiki unta ana khabairuhu wa salla muhafazatan ala adaiha awwala waqtiha. Jadi Sayyidina Abdullah bin Rawahah ini bila pas naik unta sampai waktu azan Allahu Akbar, Sidin bersetop bapak Sidin sembahyang. Karena apa? Yusannu ta'jilus salati awwal waqtiha. Disunnahkan mempercepat atau belakas sembahyang bila tiba waktu sholat. Disunahkan sembahyang itu di awal waktu. Nah, makanya Abdul bin Rawahah bila sampai waktu azan Sidin stop
sembahyang. Nah itu naik unta. Wah ini pang jar nopal ulun kada naik unta lagi, naik kendaraan berarti lagi di jalan nopal bisa kendaraan nopal. Ada di sini nggak ada di kampung ya kendaraannya apa? Nmax. Saya sudah bisi SIM nggak? Oh belum. Fahrin sudah bisi traktor? Belum ada. Abang sudah bisi lah. Abang sudah bisi helikopter. Belum ada bisi. Nah, Abdullah bin Rawaha ini bila azan berhenti. Kita bang ya Pak. Nah kita kayak tujuan misalnya di jalan, irwan di jalan, anak boleh ke jelapat, kendaraan. Sekalinya pas di jalan azan orang Allahu Akbar bersinggah di masjid sembahyang. Nah itu Ridwan Maulana bisa rendah. Belum bisa karena belajar lawan saya. Karena apa belajar? Belajar. Boleh ya. Nah, pas di jalan kita nih pas di jalan Radit anak boleh ke Berangas pas di jalan. Makanya orang azan, misalnya azan zuhur Allahu Akbar, itu jangan bertarus, bersinggah, berwudu, nah sembahyang Pak. Supaya apa? Supaya paling kada dapat dua keuntungan. Keuntungan pertama kira-kira apa Arif? Ini kita di jalan, di masjid atau di langgar azan Allahu Akbar, kita bersinggah, ada dua keuntungan. Kira-kira apa dua keuntungannya? Satu, pahala apa itu? Iya. Apalagi Bang? Tulisnya apa lagi? Pahala. Sembahyang itu nyata sudah. Maunya pahala bagusnya. Pahala bersih enggak? Pahala berjamaah besar sedekah. Pahala berjamaah. Sembahyang itu nyata pahala dah. Maksudnya bilanya pas kita di jalan, orang azan bersinggah, satu pahala di awal waktu, lalu yang kedua pahala berjamaah. Coba misalnya Irwan datang ke Sabilal jam 2:30, ada orang sembahyang zuhur berjamaah di situ. Ada orang sunyi ada tuntungan. Nah itulah kenapa bilanya pas azan berjalan bersinggah. Nah nopal misalnya boleh ke Batanjung, banyaklah masih ditemui nopal. Di Jelabat kan? Yang Batanjung Amar lah. Yang Batanjung mana? Awi Batanjung. Awi jangan lagi Batanjung sini. Hamdani tadi pulang lah. Adit mana Adit? Awi ya. Di jalan Awi ketemu lah no. Masjid ketemu. Ya banyak. Pas jam sembahyang bersinggah sembahyang itu. Supaya apa? Dapat dua pahala. Satu, pahala di awal waktu, yang kedua pahala berjamaah. Nah, selanjutnya lagi rahimallahu Qussan innahu kana ala dini Abi Ismail ibn Ibrahim. Mudah-mudahan Allah merahmati Qussan ini ngaran orang. Siapa gerang Sidin? Sidin ini hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak ini nah. Misalnya nih di Arab lah. Sebidol adalah sebidol. Nah, adalah sebidol. Di sini ada. Oh di aula ya. Kedua sini harus. Misalnya nih Arab Saudi. Jadi Nabi Muhammad ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kan Nabi Ibrahim nih. Ridwan sadar lah ikan keturunan Nabi. Sadar lah dan anak. Sadar. Ridwan. Apa? Lumayan. Jawaban saya sadar lah ikan lah keturunan Nabi. Nabi siapa? Ya Nabi Adam. Lumayan tuh misalnya nakani ukuran. Nah mulai sini nak rumah hikam jauh lah, lumayan. Nah pas tuh makan di sini kenyang lah, lumayan. Oh tadi pertanyaannya. Jadi Nabi Adam nih, Nabi Adam terus sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini memiliki 2 orang anak. Siapa Azhar ngaran anak Nabi Ibrahim? Siapa Bang? Hah? Nabi Ismail. Saya ikutnya siapa saya? Ya. Jadi Nabi Ibrahim memiliki 2 orang anak. Ada 2 anak Nabi Ibrahim memiliki 2 orang anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Sudah. Nah, Nabi Ishak ini, jalur yang Nabi Ishak ini, Nabi Ishak ini memiliki anak ngarannya Yusuf Nabi. Anak Nabi Ishak Nabi Sarif siapa? Ya, anak Nabi Ishak adalah Nabi Yakub. Yusuf anak Nabi Yakub adalah Nabi Ismail. Nabi Yusuf. Ya. Jadi Nabi Ibrahim bisi anak ngarannya adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak bisi anak ngarannya Nabi Yakub. Nabi Yakub bisi anak ngarannya Nabi Yusuf. Nah, dari keturunan Nabi Yakub ini lalu melahirkanlah keturunan Bani Israel yang banyak macam-macam. Sudah. Nah, lalu anak Nabi Ismail seikungnya anak Nabi Ibrahim seikungnya Nabi Ismail. Sesudah Nabi Ismail ini kadada yang jadi nabi, terus anak cucunya terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Ismail itu sidin begana di Mekah, berdakwah di Mekah. Jadi ajaran Nabi Ismail lawan Nabi Ibrahim itu tersebar di Mekah dan sekitarnya. Nah, cuma sampai sebelum Nabi Muhammad diutus, ajaran Nabi Ibrahim Nabi Ismail ini karena sudah kalawasan, kadada nang mengatakan, kadada yang melajariakan, maka banyak yang kada ingat lagi ajaran Nabi Ismail Ibrahim. Cuma sedikit aja sebagian orang yang masih berpegang teguh lawan ajaran tauhid, ajaran keimanan, ajaran kebaikan yang diwariskan atau diajarkan oleh Nabi Ismail lawan Nabi Ibrahim. Termasuk siapa tadi? Kusan tadi. Kusan ini hidup sebelum Nabi Muhammad. Tapi Sidin walaupun kada ketemu Nabi Muhammad, Sidin ini beriman lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kenapa? Karena Sidin mumpati ajaran agama dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Berarti pengikut Nabi Ismail lah. Maksudnya kan ajaran yang bujur itu ada aja, tapi orangnya nak umpat sedikit. Nah, itu kusan. Makanya ujar Nabi, innahu kana ala dini Abi Ismail bin Ibrahim. Kira-kira Irwan yang bisi anak Nabi siapa lagi selain Nabi Yakub, Nabi Ibrahim? Nah, yang bisi anak Nabi siapa bro? Nabi Lut tuh kemenakan Nabi Ibrahim lah, lain anak. Sodom. Nabi yang bisi anak Nabi juga selain yang Nabi Yusuf, Nabi Yakub tadi. Siapa? Iya, Nabi Daud. Saya anak Nabi Daud siapa?
Siapa saya? Siapa Bahrain? Iya, Nabi Sulaiman. Anak Nabi Daud adalah Nabi Sulaiman. Siapa sih anak jadi nabi? Pintu jadi nabi sudah tertutup kalau lagi. Nah, di antara sebutan nabi yang memiliki kekuasaan luar biasa itu adalah Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman ini menguasai semuanya. Sidin raja manusia, raja jin, hewan iya juga. Sampai sidin itu kawa memandiri binatang, kawa mendengar binatang bepandir. Salah satu kisahnya itu waktu sidin ketemu Samud. Apa ujar Samud? Qalat namlah ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ujar ada seikung mungkin ratu semut lah, pemimpin semut. Ayolah kasih masuk ke dalam sarang. Karena Nabi Sulaiman lawan pasukannya lewat terjajaki kita. Buhannya enak ada tahu, ada sadar, ada terlihati. Lah kasih masukkan ke sarang. Nabi Sulaiman mendengar. Fatabassama dhahiqa. Nabi Sulaiman terkuriing karena apa? Mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kalau usah pakon nak kau mandiri ayam tuh. Kayak ada melihat ayam kayak apa barikan. Aku nih selawar hendak bejana bisian. Ayam selawarnya hendak pola sampai pintu hotelnya selawarnya tuh. Ayam tuh habis selawar sampai 3 selingkuh aja. Ayam kan sudah siap lah esok kami makan. Indah aja ayamnya. Aku anak hidup juga. Aku anak untuk mandiri ayam. Nah, kenapa ada pula? Nah, aku bisa memandiri kucing. Aku lah bisa memandiri gajah. Ada. Kenapa ada? Gajahnya ada makan manusia juga. Wah, Farin hakon lah jadi manusia. Hakon. Saya hakon lah jadi manusia. Oh sudah jadi manusia. Azhar hakon lah jadi manusia. Hakon sudah jadi manusia. Nah, bisa ada? Belum lagi. Rahimallahu Lutan kana ya'wi ila ruknin syadid. Allah merahmati Nabi Lut alaihi salam kana ya'wi ila ruknin syadid. Wa ma ba'atsallahu ba'dahu nabiyyan illa wa huwa fi sarwatin min qaumi. Rahimallahu Lutan. Mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Lut. Nabi Lut ini anak Harun, lain Harun ding sanak Nabi Musa lain. Jadi Nabi Ibrahim bisi ding sanak ngarannya Harun. Harun ini beisi anak ngarannya Lut. Berarti Lut itu amar mengion Nabi Ibrahim apa? Hah? Ya, amang. Jadi Nabi Ibrahim itu amang atau pamannya Nabi Lut. Kenapa gerang Nabi Lut ini tadi sidin? Nah, Nabi Lut ini adalah nabi yang luar biasa. Kana ya'wi ila ruknin syadid. Maksudnya apa gerang ya'wi ila ruknin syadid itu? Menghadapi cobaan, rintangan yang luar biasa. Kenapa? Rintangannya apa gerang? Nabi Lut ini apa rintangannya? Nah, wa aslu dzalika anna qaumahu ibtada'u wa adz-dzukuri fada'ahum ilal iqla' fahisyah. Jadi kesulitan Nabi Lut ini berdakwah adalah kaum sidin itu pelopor. Tahu pelopor? Pencetus gay.
Nah, jadi di muka bumi ini di muka bumi ini sebelumnya kadeda gay, LGBT kadeda, homo kadeda, lesbi kadeda, asalnya kadeda. Lalu timbul ada siapa yang mengulah pertama kali, siapa yang mempelopori adalah kaumnya Nabi Lut. Nah, kaumnya Nabi Lut itu yang pertama kali lakian ketujuh sesama lelakian. Nah, bolehlah kayak itu, kada boleh. Ayam tuh nya ayam laki ketujuh dan ayam bini lah. Adalah ayam laki ketujuh ayam laki juga. Nah, makanya apa? Makanya pekerjaan Nabi Lut ini berat karena mereka melakukan perbuatan yang fahisyah, yang keji, lalakian sama lalakian. Wa ma ba'atsallahu ba'dahu nabiyyan illa wa huwa fi sarwatin min qaumih. Dan tidaklah Allah utus sesudah Nabi Lut itu nabi kecuali fi sarwah. Nah, maksudnya ini sesudah Nabi Lut Allah mengutus nabi berikutnya itu pasti memiliki modal, ada bisi duit seorang, ada bisi keluarga yang membantu menghalangi. Nabi Lut ini waktu sidin diutus tidak memiliki orang yang membantu, kadeda tokoh yang membantu, jadi ngalih sidin menolongi. Nah, ingatlah tadi ada saya gelar Sayyidina Utsman siapa tadi? Barin apa tadi mana? Ya, Dzunurain. Artinya apa tadi anak Ridwan? Iya. Kan apa tadi novel ya? Jadi Sayyidina Utsman diberi gelar Dzunurain. Dzunurain itu pemilik dua cahaya. Kenapa Sidin jadi disambat pemilik dua cahaya? Nah itu. Raden, apa Raden? Karena menikahi anak Nabi dua orang. Karena Sayyidina Utsman itu menikahi anak Nabi dua orang. Sarip siapa kan anak Nabi tadi? Nah, gitu. Malu. Ya, Umi Kalsum satu. Dinap. Siapa? Iya, Ruqayyah. Jadi anak Nabi ngarannya Ummu Kalsum lawan Ruqayyah itu dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Kak Irwan, kenapa tadi? Jadi Sayyidina Utsman didoakan Nabi, maaf apa gerang Sidin? Maaf apa Sidin tadi? Karena nama apa Amar Sidin? Karena apa bintang? Karena apa? Iya, karena jadi donatur. Bunyi hadisnya tadi rahimallahu Utsman tastahihi al malaikah wajah haza jaisyal usrah. Sayyidina Utsman ini mempersiapkan pasukan jaisyal usrah. Sidin berdonasi. Donasi kemana tadi Arif? Sayyidina Utsman berdonasi kemana? Pasukan perang. Apalagi sebutinnya bang? Apa bang sebutinnya lagi? Apa? Iya, mengganali masjid. Nah, Abdullah bin Rawahah tadi dapat doa juga dari Nabi rahimallahu ibna Rawahah.
Mahmud Ibn Rawahah itu ya Abdullah bin Rawahah. Kira-kira Pak Ren, Abdullah bin Rawahah ini kenapa jadi didoakan Nabi mendapatkan rahmat? Sidin mah Pak? Waktu hidup tadi Sidin mah Pak? Apa tadi saya? Apa tadi yang didoakan? Abdullah bin Rawahah. Apa tadi nama? Rahim. Rahim. Apa Raden? Abdullah bin Rawahah tadi nama apa sih Den? Reki apa Reki? Azhar apa Azhar? Sarek. Apa Irwan? Apa saya? Menang. Ya, menang. Yusuf apa Yusuf? Ayam menyumbang 1000 tak. Itu Sayyidina Utsman. Nah, ini ada kan Sayyid Abdullah bin Rawahah tadi dapat pujian dari Nabi karena Sidin bilanya pas naik unta, apa Sidin? Orang bersinggah. Bilanya pas orang azan, Allahu Akbar, Sidin pas lagi di unta, Sidin besetop, apa sembahyang. Nah, makanya Abdullah bin Rawahah dapat doa dari Nabi, rahimallahu ibna Rawahah, aikana ainama adrakathu shalah anakha. Itu tadi Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Sidin tadi meninggal mati syahid, nopal di mana pilihannya adalah pilihannya alif ghazwatu Badar, ba ghazwatu Tabuk, jim ghazwatu Mu'tah. Di manakah Abdullah bin Rawahah mati syahid? A ghazwatu Badar, ba ghazwatu Tabuk, jim ghazwatu Mu'tah. Alif. Azhar ba Sarif. Alif ghazwatu Badar, ba ghazwatu Tabuk, jim ghazwatu Mu'tah. Irwan apa Irwan? Azhar. Belum. Nah, apa Irwan? Nah, Amar apa Amar? Jim. Hah? Ajeng ada? Kira ini. Ajeng. Orang besar ya. Ajeng bawa mana? Ajeng. Oh iya. Karena insya Allah kita sambung lagi. Jadi jawabannya adalah jim ghazwatu Mu'tah. Ghazwatu Tabuk. Ghazwatu Tabuk tadi yang pasukan muslim kekurangan dana, Sayyidina Utsman menyumbang 1000 unta. Dan kalau kita sambung lagi di pertemuan berikutnya, alhamdulillah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah.